seperti ini dapat teman-teman perhatikan ya. Ini sudah banyak yang berkalus teman-teman, sudah ada yang berakar juga. Nah, untuk seperti ini peluang untuk hidupnya lebih besar teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng cara menyemai batang atau cutting dari anggur impor. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Teman-teman pengangguran, pada video yang lalu kita sudah belajar bareng bagaimana sih cara untuk mengkaluskan cutting batang bawah impor ya. Pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan video yang lalu, yaitu cara untuk menyemai. Bagaimana sih cara menyemainya cutting yang sudah berkalus. Sekarang langsung saja kita tengok cuttingnya di box ini teman-teman ya. Ayo mari kita lihat cuttingnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita tengok, ini yang cutting ini sudah kami peram selama 2 minggu teman-teman ya. Ini biasanya sih sudah kalusnya sudah bagus dan sudah siap untuk disemai di media teman-teman. Nah, seperti ini dapat teman-teman perhatikan ya. Nah ini sudah banyak yang berkalus teman-teman, sudah ada yang berakar juga. Nah, untuk seperti ini peluang untuk hidupnya lebih besar teman-teman ya. Seperti ini sudah kalus, dan ini juga biasanya ada yang kering ya teman-teman ya. Kita masih, walaupun dia belum berkalus tapi sudah masih hijau teman-teman, masih bisa diperam lagi atau langsung ditancap teman-teman ya, seperti ini. Sekarang kita bawa ke depan untuk kita semai teman-teman ya, di media yang sudah kita siapkan teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memiliki media tanam ya. Untuk sekedar informasi teman-teman, media tanam yang kami pakai ini adalah campuran dari tanah dan sekam lapuk teman-teman ya. Teman-teman bisa memanfaatkan apa saja ya. Kalau teman-teman punya sekam bakar juga pakai sekam bakar boleh, sekam bakar campur sekam lapuk campur tanah juga boleh. Kalau media tanam kami ini 3:1 teman-teman, jadinya sekamnya lapuk itu 3, tanahnya 1, dan dikasih sedikit dolomit. Kalau teman-teman pakai sekam, ada sekamnya bakar ya nggak masalah, sekam bakar 2, sekam lapuk 1, satunya tanah, dan dikasih dolomit. Karena kalau kami itu pasti menggunakan tanah teman-teman, jadi tidak pernah kami meninggalkan tanah dalam pencampuran media tanam. Nah seperti ini jadinya. Jadi ini enteng teman-teman, karena kami juga jualan bibit ya. Jadi diupayakan bibit itu yang mau dikirim itu medianya tidak terlalu berat, namun masih aman dalam perjalanan 4-5 hari seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah on route atau stek yang sudah jadi teman-teman, seperti ini. Ini adalah jenis Heliodor dan ini adalah jenis Jupiter. Nah, Jupiter ini adalah anggur yang paling ginjah. Dua-duanya ini adalah anggur yang sangat ginjah teman-teman. Jadi kalau teman-teman pemula ingin menanam anggur, sebaiknya cari yang muda-muda dulu aja. Cari yang muda-muda saja, yang cepat berbuah, biar cepat merasakan buahnya gitu loh. Jadinya kalau kita menanam terus berbuah kan senang. Jadi semangatnya itu bergelora seperti itu. Jadinya tanam aja yang muda-muda berbuah. Nanti kalau ingin naik level ya cari yang sedikit lebih sulit untuk dibuahkan gitu. Jadinya yang pertama cari yang mudah-mudah seperti ini. Jadi Heliodor, Jupiter ini adalah alternatif yang sangat kami rekomendasikan untuk teman-teman pecinta anggur pemula teman-teman ya. Kembali lagi ke stek atau menyemai on route teman-teman ya. Jadi seperti ini yang sudah kami informasikan di depan tadi, bahwa ini sudah kami peram selama 14 hari atau 2 minggu. Jadinya seperti ini. Ada yang sudah berkalus, ada yang belum, namun yang belum itu sangat sedikit teman-teman ya, yang belum berkalus, dan malah justru ada yang sudah berakar. Jadi cara nyemainya seperti apa? Mudah saja teman-teman. Nah, seperti ini juga. Ini jenis Bravissimo. Yang ini jenis apa ya ini ya?
Nah, jenis Jupiter. Jadi teman-teman harus kasih tag seperti ini biar nggak tertukar ya. Karena waktu seperti ini nggak ada bedanya batang anggur ini teman-teman. Merek A, B, C biasa sama saja pada waktu masih seperti ini. Nanti baru waktu tumbuh, nah baru nanti daunnya akan berbeda-beda. Karena sudah pernah kami informasikan bahwa identifikasi jenis pohon anggur impor melalui daun itu sangat kecil ya peluangnya. Maksudnya itu akurasinya sangat kecil. Jadi kalau teman-teman punya banyak jenis, ya alangkah baiknya ditandai seperti ini pada waktu nyetek biar enggak ketukar. Ya, apalagi kalau kami sangat menjunjung tinggi istilahnya itu validitas. Jadi validitas bibit-bibit yang kami jual, kami keluarkan ini sangat kami jaga. Jadi untuk tag ini sangat penting teman-teman. Jadi jangan sampai ketukar seperti itu. Itu nanti tanggung jawab kami kepada konsumen atau kepada teman-teman yang mengambil bibit di kami teman-teman ya. Nah seperti ini. Inilah yang dinamakan kalus teman-teman. Ini adalah kalus. Ini adalah kalus ini tandanya di sini nanti ada muncul akar dari kalus-kalus seperti ini teman-teman. Jadinya akan pecah-pecah, bengkak seperti ini dan muncul kalus. Ini tandanya bahwa cutting yang kita peram itu sudah siap untuk disemai. Nah, ini kami kelupas kulitnya ya. Nah, seperti ini. Nah, dapat teman-teman perhatikan, kan? Ini kalus muncul akar. Nah, akarnya di sini. Jadi untuk siap untuk disemai. Ada dua cara dalam penyemaian ini, teman-teman. Kalau teman-teman menginginkan akar-akar ini tidak putus, ya, akar-akar yang baru ini tidak putus, teman-teman dapat menyemainya dengan medianya dipakai sepertiga saja, seperti ini. Sepertiga baru dimasukkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja hasil semaian kita ini nanti hidup. Jangan lupa berdoa teman-teman ya. Karena kita tidak memiliki nyawanya, kita hanya berupaya, dan insya Allah niat baik ini akan diridhoi Allah dan pohon ini akan bisa hidup seperti ini teman-teman. Ya. Ini adalah upaya untuk semai. Jadi ini upaya kita ya, upaya kita untuk nyemai. Nah seperti ini. Ini yang cara pertama yang ada akarnya. Yang cara kedua, nah seperti ini. Ini kan tidak ada akarnya teman-teman ya, masih kalus ya. Kalau masih kalus ini karena media ini kan poros ya, jadi nggak masalah. Ini langsung teman-teman tancap ini aja. Bismillahirrahmanirrahim, tancap gini aja. Nah, sudah cukup gini aja. Pemadatannya gimana ya? Dipadatkan atasnya gini aja sudah cukup teman-teman. Karena apa? Karena nanti kan kita juga siram ya. Kita siram di media tanam atau di media tanam yang ada di dalam polybag ini, nanti kan di dalamnya nanti akan istilahnya itu mencengkeram ya, mencengkeram calon akar ini, nanti akarnya bisa semi istilahnya. Ya, seperti ini langsung aja ditancap seperti ini. Ini tidak kami contohkan untuk semua teman-teman ya, kami contohkan 3 ini aja, paling tidak sudah mewakili bagaimana cara kami untuk menyemai cutting-cutting ini atau memasukkan ke media tanam yang sudah kami sediakan. Barangkali teman-teman punya cutting yang banyak, tidak sempat untuk menggrafting. Nah, cara seperti ini yang paling mudah yaitu cara semai cutting. Bismillahirrahmanirrahim, tancap ini aja, semoga hidup teman-teman. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya setelah ini bagaimana? Setelah ini kita guyur dengan air. Kalau kami pakai guyur dengan air biasa, air sumur saja teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin mengguyurnya dengan air yang ada B1 ya, vitamin B1, monggo silahkan. Atau diguyur dengan atonik juga bisa. Boleh, bebas. Karena pengangguran itu bebas, bagaimana teman-teman mengkreasikan sebuah karya. Nah, seperti ini adalah sebuah karya ya. Jadi bagaimana teman-teman mengkreasikan. Jadi seperti ini tidaklah baku teman-teman. Jadi istilahnya teman-teman harus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman amati bagaimana kami menyemai cutting seperti ini.
dapat teman-teman modifikasi sesuai dengan apa media atau sesuai dengan sumber daya yang teman-teman miliki. Jadi tidak ada yang baku dalam bertani. Semuanya coba-coba kita memunculkan sebuah SOP. Yang SOP itu muncul karena keseharian kita gitu loh. Keseharian kita bagaimana kita menemukan cara yang bagus seperti ini. Dengan kita terinspirasi oleh orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Langkah selanjutnya akan kami siram. Bagaimana nyiramnya? Kami ambil air dulu teman-teman ya. Ini adalah air biasa dari air sumur teman-teman, tanpa campuran apa-apa. Seperti tadi yang kami jerangkan di depan, kalau teman-teman ingin memasukkan atonik di dalamnya, boleh. Kalau teman-teman ingin memasukkan istilahnya vitamin B1 juga boleh. Ya. Seperti ini langsung aja diguyurkan seperti ini. Bismillah. Mengguyurkannya sampai seberapa? Sampai jenuh teman-teman. Sampai jenuh itu, sampai air itu melobar seperti ini dan keluar seperti ini. Ini yang pertama ya, sampai seperti ini. Karena media ini porus, jadi air itu cepat keluar dari polybag. Seperti ini. Langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah ditempatkan di tempat teduh dulu teman-teman. Jangan dikenakan sinar matahari langsung. Supaya apa? Supaya tidak terbakar nanti ya. Jadi ditaruh di tempat teduh, ya diangin-anginkan gitu teman-teman ya, di teras nggak apa-apa, pokoknya nggak kena sinar matahari langsung. Baru nanti kalau sudah trubus ya, mulai ada trubus, nah itu bisa dikenalkan dengan sinar matahari secara bertahap sampai dengan sudah bagus seperti ini. Kalau sudah bagus seperti ini tinggal pupuk, tinggal perawatan seperti biasa ya, nanti akan tumbuh bagus. Demikianlah teman-teman sharing dari kami cara menyemai cutting dari anggur impor. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.